Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baiklah, kembali pada malam hari ini kita ada dalam ibadah penghiburan malam yang kedua bersama-sama dengan keluarga yang dirundung duka, keluarga besar Tumbol Mongilala, atas meninggalnya yang terkasih Bapak James Alan Pok Tumbol, 59 tahun 3 bulan 11 hari. Sebagai informasi bahwa ibadah penghiburan pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta James Tumbol, Bapak Pendeta James Yokom. Mayat semua Bapak pimpin. Dari dulu memangnya salah cumu. Sekali lagi, ibadah penghiburan malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta James Yokom, sarjana teologi, yang saat ini adalah Ketua Jemaat Rondor Paniki Bawah, sekaligus adalah Ketua Wilayah Mapangat 1, dan pernah menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Wilayah Pal 2, di mana Sekretaris Jemaat pada waktu itu adalah Bapak James Alan Pok Tumbol. Baiklah, dalam persiapan diundang untuk berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Dalam kerajaan sorga, kembali pada malam hari ini kami ada dalam ibadah penghiburan malam yang kedua atas meninggalnya Bapak James Tumbol, keluarga besar Tumbol Mongilala, dan ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta James Yokom, sarjana teologi. Oleh karena itu kami berdoa bermohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Bapak Pendeta, sehingga Bapak Pendeta memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Tritunggal dengan kasih setianya yang tiada berkesudahan, senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib di antara manusia untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Amin. Nats pembimbing firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 24. Kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pengharapan, tapi juga sukacita kita dalam Tuhan melalui litani. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Meski berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kata Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Doa. Ya Tuhan Allah, pemilik hidup, Engkau menyatakan kuasa-Mu dengan mengambil kehidupan hamba-Mu Bapak James Tumbol. Istri dan anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan kami semua sungguh mengalami duka cita kematian ini. Kami tidak mampu memahami maksud dan rancangan-Mu. Kami juga tidak mampu untuk menghadapi kenyataan kematian ini. Tapi kami mempunyai iman yang Engkau karuniakan untuk kami percaya kepada setiap pekerjaan-Mu. Dan kami terus berharap kiranya Tuhan menolong kami. Pertolongan Tuhan datang melalui firman-Mu. Beri kami roh-Mu bekerja memberikan kami pengertian, sehingga di tengah duka cita kematian ini kami terus dikuatkan dan tegar untuk menghadapinya. Kami tidak jatuh ke dalam dosa dan menganggap Tuhan tidak adil. Tapi biarlah Tuhan menolong kami untuk menerima fakta kematian ini dengan iman. Pakai hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-8.
1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita ikuti bacaan firman Tuhan ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Demikian bacaan firman Tuhan. Puji-pujian diundang jemaat Yudea Kolom 4. Pengantu wanita dan anak Ridal serta kakak beradik, saudara bersaudara, para pelayan yang diberkati Tuhan. Sejak hari Kamis malam kita diperhadapkan dengan kenyataan kematian suami, ayah, kakak, om, saudara kita Bapak James. Semua kita tidak menyangka bahwa kematian harus dimasuki oleh kekasih kita.
Dan karena itu ketika membaca berita melalui media sosial salah seorang yang menguploadnya, saya hanya bisa komentar terlalu cepat. Artinya terlalu cepat kekasih kita ini harus melewati, masuk ke dalam kematian ini. Hari Rabu yang lalu kami sempat berkomunikasi dengan Dr. Agnita, adik dari Pak James, karena mendapat informasi beliau dirawat di rumah sakit. Kami berkomunikasi dan bertanya kondisinya seperti apa. Dan Dokter Agnita katakan bahwa kondisinya sangat buruk, pendeta. Ada di angka 38. Apa itu angka 38? Ya. Kesadaran. Ya, ini angka 38 ya. Mohon yang pasang-pasang tabel jangan coba-coba pasang 38 ya. Ini cuman khotbah saja ya. Ada yang suka pasang tabel sini? Oh, nggak ada, bagus. Kesadarannya 38. Apa itu, dokter? Artinya bahwa untuk hidupnya, bertahan hidup sangat kecil. Kami hanya katakan bahwa ya, kita terus berdoa saja, berharap yang terbaik Tuhan lakukan. Pak James waktu itu sudah di ruang khusus ya, sudah bukan lagi di ICU tapi di apa namanya itu, ICU. Hari Kamis lewat malam Kamis ini ada apa-apa, puji Tuhan ya. Jumat pagi ini ada berita apa-apa. Tentunya kami terus berdoa, membawa dalam doa, Tuhan tolong Pak James. Hari Jumat lewat pagi itu sampai sore sampai malam, kami selalu ada pikiran bagaimana perkembangan beliau. Puji Tuhan, lewat malam ternyata tidak ada berita apa-apa, tapi pada hampir atau jam 11 lewat, pas saya buka handphone, saya lihat ada WA yang masuk. Pak Andre Tanakota memberi informasi Pak James sedang kritis di rumah sakit. Tapi saya belum buka itu, nanti buka sekaligus. Pukul 21.38 Pak Andre menyampaikan informasi itu. Dan pukul 21.44 Pak Andre sampaikan, menyambung informasi di atas. 22.44
Andre sampaikan sudah selesai. Kaget saya. Ya. Sebagai teman pelayan yang pernah melayani bersama, kami sangat berduka. Merasa kehilangan begitu cepat. Tapi saya juga langsung disadarkan bahwa itulah keputusan Tuhan, itulah otoritas Tuhan yang tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat keputusan Tuhan itu. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa apa yang Tuhan buat pasti ada di dalam rancangannya, rancangan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Kemarin pagi Ibu Penatua minta telepon pendeta boleh mau pimpin ibadah penghiburan. Aduh, berat juga ini. Karena sepertinya pendetanya mampu mau pimpin ibadah, mau berhadapan dengan kenyataan seperti ini. Tapi pendeta coba untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan Penatua dan anak Rita. Walaupun sebenarnya tadi malam tapi ditunda hari malam kedua ini. Apa yang diatur oleh keluarga dan jemaat Yudea tentu baik. Apa yang kita lakukan? Apa yang hendak kita sikapi atau apa sikap kita dengan peristiwa ini? Kita tahu bahwa fakta kematian pasti sulit untuk kita menerimanya. Jangankan sebagai istri dan anak, keluarga, kakak beradik, kami pun sulit untuk menerima. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus menerima, walaupun sulit. Tetapi kita tetap tidak akan merubah keadaan. Dan kematian menyadarkan kita akan kefanaan kita sebagai manusia. Tapi juga kematian menyadarkan kita untuk melihat kedaulatan Allah atas hidup kita manusia. Kita hanya bisa berusaha untuk bertahan hidup. Ketika sakit kita berusaha untuk sembuh. Tetapi Tuhanlah yang memberikan putusan.
Dan itulah yang perlu dipahami dan dimengerti dari kacamata iman kita. Di tengah pahit dan getirnya rasa duka kematian ini, kepada keluarga dan kita sekalian diajak dan diingatkan untuk selalu berusaha memahami setiap keputusan Tuhan agar kita tidak kehilangan pengharapan. Firman Tuhan dalam bacaan 1 Samuel tadi kiranya akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga dan kita sekalian. Cerita dalam 1 Samuel 30 ayat 1 hingga yang ke-25. Tadi hanya dibaca sampai dengan ayat yang ke-8. Menceritakan tentang keadaan kota Siklag yang terbakar, yang diserbu oleh orang-orang Amalek. Di dalamnya diceritakan tentang keadaan kota tersebut yang hancur dan orang-orangnya ditawan oleh orang Amalek. Diceritakan bahwa situasi yang dialami oleh Daud saat dia kembali ke kotanya. Kotanya telah diserbu dan dibakar musuh. Harta bendanya dijarah. Semua perempuan dan orang-orang yang tinggal di kota itu ditawan. Bahkan kedua istri Daud juga ikut ditawan oleh orang-orang Amalek. Saudara-saudaraku, menghadapi masalahnya sendiri saja Daud sudah berat. Apalagi waktu itu dikatakan rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya berbalik memusuhi dia. Dikatakan bahwa Daud sangat terjepit dan rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Alkitab mencatat bahwa Daud dan rakyatnya menangis. Dan menangis dengan begitu keras. Karena begitu kerasnya mereka menangis. Menangis dengan nyaring, menangis sekuat-kuatnya. Bahkan dikatakan hingga mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Betapa hebat masalah yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Namun di saat yang sangat kritis tersebut, Daud mengambil keputusan yang sangat tepat. Apa yang dilakukan oleh Daud?
firman Tuhan katakan, Daud mengambil keputusan yang sangat tepat, yaitu dia memilih untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Daud mengambil tindakan yang tepat. Daud merespons masalahnya dengan baik. Daud tidak panik. Dia tidak kecewa ataupun putus asa, tetapi menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan apa selanjutnya yang Daud lakukan di saat-saat yang sulit itu? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, dan kemudian dia berdoa. Dia mengambil efod, dia memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Efod adalah baju yang digunakan oleh imam, dan ketika menggunakan baju itu, maka fungsi baju itu juga adalah untuk meminta petunjuk, kepada Tuhan atau dari Tuhan. Dan Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia tanya ke Tuhan. Untuk melakukan sebuah tindakan, maka dia memulaikan itu dengan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya untuk mengejar musuh-musuh yang telah membawa lari istri dan anak-anak perempuan orang-orangnya Daud? Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak seminggu yang lalu dan berpuncak pada hari Kamis malam, Penatua Junika, anak Regal dan kakak beradik saudara bersaudara sedang berada dalam posisi yang sangat terjepit, posisi yang sulit. Mereka ada dalam situasi yang sangat terjepit sekali, sangat sulit. Apalagi menghadapi kenyataan kematian. Kematian suami, ayah, kakak, dan saudara yang sangat dikasihi.
Sama seperti Daud dan orang-orang yang mengikuti Daud pada waktu itu. Mereka menangis dengan nyaring. Air mata duka cita juga terus mengalir dari istri Penatua kita, anak Ridal, kakak beradik, saudara bersaudara. Dalam keadaan demikian ini pun, kita belajar dari sikap Daud untuk mengambil sikap yang tepat. Penatua kita, sikap Daud harus menjadi sikap sebagai seorang penatua. Kuatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan terus bertanya kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Dan sikap iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, untuk kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya bahwa kita boleh berduka cita, boleh menangis. Silakan kita menangis. Tetapi janganlah kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan, maka kita percaya orang-orang yang mati di dalam Dia juga akan dibangkitkan. Kita telah mengenal Allah kita. Iman Kristen kita mengatakan bahwa kehidupan orang percaya tidak berakhir pada kematian, sebab Yesus telah mengalahkan maut. Ada kehidupan yang baru yang lebih mulia sesudah kematian telah disediakan bagi orang-orang percaya. Karena itu sikap iman, sikap sebagai orang beriman adalah tetap tegar ketika menghadapi masalah, mengalami masa-masa sulit, menghadapi keadaan-keadaan yang berat ini. Tetaplah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan ketika menghadapi masalah dan pergumulan, sebab Tuhan yang membawa kita melewati jalan ini. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan yang membawa kita untuk melewati jalan yang begitu sulit. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menemani kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Seorang penulis buku yang sangat laris, tiap kali dia menulis buku sangat laris, ya,
atau yang sering disebut dengan best seller, Norman Vincent, dalam bukunya yang berjudul Berpikir Positif, dia berkata bahwa ketika Tuhan mengirimkan hadiah untuk kita, maka dia akan membungkusnya dengan kertas masalah. Semakin besar hadiah yang dikirim, semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Karena itu, jangan kita menolak masalah atau lari dari masalah, tapi kita akan membuka dan di balik setiap masalah dan pergumulan selalu tersedia berkat bagi kita. Karena itu bagi keluarga Benanika dan anak Rizal, kakak beradik, saudara bersaudara, kuatkanlah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hanya dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Di masa sulit, di masa-masa yang sukar ini, tetaplah tegar, kuatkanlah iman, dan terus minta kepada Tuhan penghiburan dari Tuhan dan penghiburan yang dapat dimiliki oleh keluarga, bahwa kekasih kita pertama, dia mati di dalam Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Tapi juga dengan apa yang telah dipersembahkan dalam hidupnya, baik untuk keluarga dan di tengah-tengah pelayanan gerejanya, maka itu menjadi sebuah penghiburan tersendiri, menjadi kebanggaan bagi keluarga, Ibu Penatu Wanita dan anak itu, Pak James orang baik. Ia telah mempersembahkan hidupnya. Banyak orang yang mengenal pemberian diri, pelayanan-pelayanan di gereja-gereja, baik di Gemim maupun di GPG Gorontalo. Ia telah mempersembahkan kehidupannya untuk Tuhan. Ia telah memaknai hidupnya dengan begitu baik. Inilah kebanggaan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Kiranya Tuhan meneguhkan iman keluarga, mengokohkan ketika keluarga seketika menghadapi gumul duka kematian ini. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kita, mempercayakan
hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kiranya keluarga mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ia mengasihi kita. Dan kita bisa beriman penuh kepadanya tentang hidup dan masa depan kita. Tuhan menguatkan dan mengokohkan penantu wanita, anak Ridal dan kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah kenyataan kematian kekasih kami, Bapak James Alan Tumbo, kami pun tetap mengucap syukur, sebab demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami milik-Mu Bapak James Tumbo untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk menjadi seorang suami, seorang papa, ayah bagi Ibu Penatua Yunita Mongilala dan bagi anak terkasih Ridal Tumbo. Yang dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, mereka telah menerima dan merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau pernah menghadirkan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu hamba-Mu yang telah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik sebagai seorang pelayan khusus, tapi juga seantero kehidupannya yang telah dipersembahkan untuk pelayanan-pelayanan gereja. Kami mengucap syukur. Engkau memberikan kepada kami seorang kakak, saudara bagi kami, yang daripadanya pula kami telah menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Karena itu kami bersyukur atas semua yang baik yang Tuhan berikan. Kematian orang yang kami kasihi mendatangkan duka cita, mendatangkan rasa kehilangan teristimewa bagi Penatua Yunita Mongilala dan anak Ridal, kakak beradik, saudara bersaudara, sungguh merasakan duka cita ini. Kami pun merasa kehilangan seorang sahabat, teman sepelayanan,
Kami pun merasa kehilangan pimpinan kami yang telah memberikan kepada kami kesempatan kerja. Kami semua merasakan duka cita kematian ini. Sungguh kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan menghadapi peristiwa kematian sebagai otoritas Allah sendiri. Dan kami hanya dapat bermohon dan meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan firman-Mu memberikan kepada kami perlengkapan ketika menghadapi keadaan-keadaan sulit ini. Maka biarlah kami memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan, bukan menjadi lemah. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, sambil berseru di dalam doa dan pengharapan, memohonkan petunjuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memperlihatkan setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan keluarga Tunggul Mongelalang. Kami sungguh percaya ketika Tuhan memperkenankan mereka untuk melewati jalan ini, maka Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan akan tetap menemani. Tuhan akan tetap menuntun mereka untuk menghentarnya kemana Tuhan membawa di dalam rancangan-Mu yang baik. Karena kami imani perkataan firman-Mu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, berkatilah keluarga yang berduka cita ini. Kuatkan dan teguhkanlah mereka, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, melainkan mereka tetap setia dalam kepengikutan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Mereka membutuhkan tenaga ekstra di saat-saat mereka begitu lelah. Dalam beberapa hari mereka bergumul, bahkan berpuncak pada peristiwa hari Kamis malam. Mereka sedang dalam keletihan berat. Maka biarlah Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan pulihkan. Dan Tuhan berkati juga untuk persiapan ibadah pemakaman pada besok hari. Tuhan, Engkau turut bekerja sehingga apa yang dipersiapkan, pemimpin ibadah, pelayan-pelayan jemaat dunia, semua yang menopang, juga keluarga Panji Yosua, semua memberi diri untuk pelayanan ibadah pemakaman.
dan selanjutnya di kantor di rumah gereja di Gemin Yudea Padua dan jemaat Gemin Leleng sampai ke ladang kekuburan mati, semuanya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah cuaca yang baik sehingga semua berlangsung dengan lancar, sambil terus berharap kekuatan-kekuatan yang tetap diberikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, pelayan duka yang hadir untuk menyatakan rasa duka cita, rasa empati dari semua yang telah datang menguatkan, menghiburkan keluarga sejak peristiwa kematian, juga pada hari kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga pelayanan yang ada di Jemaat Yudea Padua, secara khusus pelayan yang ada di kolom 4, Bapak Diaken Dr. Jeffrey Delaru dan Bapak Penatua Insinyur Chris Kumbukal. Diberkatilah dalam pelayanan, persiapan di kesehatan, kekuatan, bahkan seluruh jemaat yang ada di kolom 4 ini. Tuhan terus berkati mereka. Kami telah memberi persembahan sebagai tanda bagian bersama keluarga, semua diberkati. Yang telah memberikan persembahan pujian penghiburan, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, juga pelayan-pelayan khusus dan jemaat Yudea kolom 4, semua diberkati Tuhan. Bahkan rekan-rekan pelayan sejak periode 2009 sampai dengan 2017 yang telah memberikan penghiburan bagi keluarga, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami taruhkan seluruh hidup kami, kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, kami bawa taruhkannya ke dalam tangan kasih. Ini kami yang membawa doa syukur dan pengharapan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah dan kami dan juga punya orang bersalah karena Engkau yang dengan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan nyanyian Tuhan yang pegang. Kita mohon berkat Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Tumbul Mengelala yang berduka cita, dan menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Ibadah penghiburan pada malam hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik,
Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa akan Kadin, Bapak Pendeta James Yokom yang telah melayani kami malam hari ini. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam pelayanan. Bahkan istri, anak-anak selalu ada dalam penyertaan pemberkatan dari Bapa di surga. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi atas nama pelayan yang hadir pada malam hari ini disampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta James Yokom. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan ucapan terima kasih dari kaum keluarga, akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Christine Tampoman. Disilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Damai di hati. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab malam hari ini terus Dia menghimpun kita sekalian dalam penghiburan bagi keluarga kami, teristimewa istri dan anak yang kekasih. Kalau bukan Tuhan yang menghimpun kita lewat peristiwa apapun, mungkin tidak ada orang yang datang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya. Semua hanya karena anugerah Tuhan, termasuk malam hari ini juga. Tentu sebagai keluarga kami, keluarga besar Tumbol Mungilala, sangat merasakan penghiburan yang Tuhan beri lewat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih malam hari ini Dia mengutus hamba-Nya yang tidak asing bagi jemaat Gemim Yudea, mantan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea, yang boleh hadir, merupakan sahabat dari kakak kami. Terharu sekali Bapak Pendeta dengar tadi, hampirnya tidak mampu untuk berhadapan dengan orang yang begitu dekat. Satu pelayanan yang dilewati tentu luar biasa, pelayanan yang susah-susah gampang. Ya, dimanapun yang tidak ada pelayanan yang mulus. Puji Tuhan diberi kemampuan untuk boleh memberi kekuatan bagi ibu kakak kami Yunita dan juga anak kekasih Riddle. Kuat-kuatkan iman kakak Nita dan Riddle. Cuma dengan kuat iman boleh menghadapi ini. Tadi Riddle menangis karena dengar lagu yang bapak-bapak ada bawa. Ada satu sobatku yang setia. Dia bilang, tadi mau dengar lagu itu, Papa pel lagu. Tapi puji Tuhan, dibawakan untuk mengingatkan bahwa kakak kami James mengingatkan pada Riddle bahwa Papa punya satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkannya meskipun dia sendiri bisa meninggalkan Riddle dan Nita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan karena dia sobat yang setia.
Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian tidak terbalaskan oleh apapun, karena hari ini merupakan hari penghiburan yang kedua. So 2 hari, tetapi bukan cuma 2 hari pendampingan pelayan khusus kolom 4, penatua dan diaken yang selalu hadir memberi diri, atau banyak tugas, banyak kerja, namun terus memberi penguatan bagi kami keluarga, terlebih untuk istri dan anak kekasih. Semenjak masih di Rumah Sakit Sentra bersama dengan Ketua BPMJ Gemim Yudea, juga pelayan khusus, bahkan mantan pelayan khusus, terus ada yang tidak jemu-jemu, tidak rasa lelah, tiap malam datang. Terima kasih banyak. Kami percaya jemaat sudah dewasa di dalam iman, karena dorang tahu lebih baik datang di rumah duka daripada datang di rumah pesta. Ketika orang melihat peristiwa seperti ini, orang bisa merenungkan siapa orang sesungguhnya. Pada harinya nanti cuma waktu yang berbeda, tapi kemahakuasaan Tuhan akan dinyatakan bagi orang semua. Hanya kuat di dalam Tuhan yang akan membuat orang mampu untuk melewati hari-hari seperti ini. Orang yang akan kuat apabila orang tidak bersandar kepada Tuhan. Maka itu seperti firman Tuhan tadi, menjadi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan keluarga kami, bukan cuma untuk Riddle dan istri dan Ibu Nita sebagai istri, kakak kami Nita, tapi bagi kakak beradik juga yang sangat terpukul karena waktu yang begitu singkat. Ada bayi-bayi kok masuk rumah sakit, no. Tiba-tiba drop dan terus drop dan terus drop. Tapi satu hal yang kita taruh dalam hati dan juga kita sampaikan pada suami yang merupakan adik dari kakak kami James Joffrey, bahwa apapun yang terjadi, yang tidak ada sesuatu terjadi kebetulan dan tidak dalam otoritas Tuhan dan tidak dalam kendali Tuhan, apapun itu. Untuk itu memang biar orang kuat di dalam Tuhan. Kalau cuma pakai kekuatan dan pikiran, orangnya akan mampu melihat ini dan tidak akan mampu berterima kasih kepada Tuhan. Orang mesti melihat bahwa begitu banyak karya yang sudah dilakukan kakak kami ini. Banyak sambutan-sambutan yang bilang dia orang baik. Dan itu tentu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Itu ide kuat, sebagaimana papa yang kuat di dalam iman, kuat-kuat andalkan Tuhan. Begitu orang semua kakak beradik, ponakan, cucu, saudara bersaudara, mari imani bahwa Tuhan itu dahsyat memang, termasuk apa yang dilakukan bagi kita dalam keluarga kita. Tetapi semua baik adanya. Mungkin sekarang belum dapat lihat DP baik, tapi seiring dengan waktu, sebagaimana Tuhan yang mendatangkan duka cita, maka Dia akan juga sanggup untuk menghibur dan membalut yang luka. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta James Yokom bersama dengan Ibu Julia Yokom Lasut yang boleh hadir memberikan penguatan bagi kami, bahkan bagi kita semua. Terima kasih untuk Penatua dan Diaken Kolom 4 Gemim Yudea.
pelayan khusus, mantan pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat Gemim Yudea yang selalu setia bagi kami keluarga. Kami tidak dapat membalas apa-apa, tapi doa harapan kami, Tuhan pun membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai jadi. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang puji-pujian penghiburan. Kami beri kesempatan yang pertama dari jemaat Yudea di kolom 8, 9, dan 10. Kolom jauh dulu. 21 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih.